kedua. Ini makalah yang kedua tentang Khulafaur Rasyidin, ekspansi Islam, gerakan politik keagamaan, serta pemisahan antara agama dan negara. Jadi kalau tadi sudah dipaparkan juga dengan cukup panjang oleh pemakalah, saya akan menambahkan dan merangkum ya bagaimana masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini beliau menjalankan pemerintahan ini melanjutkan keteladanan dari Nabi. Ciri-cirinya itu adalah dipilih melalui proses musyawarah, jadi melalui proses yang sangat demokratis ya. Dan biasanya khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin ini tidak pernah bertindak sendiri. Ketika ada satu permasalahan, mereka saling bermusyawarah untuk mencapai satu kemufakatan gitu. Tidak pernah dia bersikap otoriter, memutuskan sendiri. Jadi selalu atas konsultasi, atas mufakat dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian selain dengan para sahabat, mereka juga melibatkan para pembesar, ya, para perwakilan dari suku-suku yang ada pada masa itu. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerintah cukup singkat selama 2 tahun. Meskipun hanya 2 tahun, tetapi banyak sekali persoalan dalam negeri yang berhasil ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya beliau mengirim pasukan Usama, melakukan perang Riddah, karena setelah Rasulullah wafat itu banyak sekali terjadi kemurtatan ya. Nah inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar, beliau perang melawan murtadnya umat ya melalui perang Riddah ini. Kemudian lembar-lembar Al-Quran ini mulai dikumpulkan, lalu memberi satu pengaturan terhadap kebijakan negara. Nah, kalau dilihat bagaimana sih sistem kekuasaan yang dijalankan pada masa Abu Bakar, jadi kita bisa katakan bahwa sistem pemerintahan itu bersifat sentral ya, jadi semua terpusat kepada Abu Bakar. Karena masalah legislatif, eksekutif, yudikatif ini semuanya ada di tangan khalifah. Jadi kalau teman-teman bisa membedakan, kalau di masa sekarang ya analoginya kalau legislatif itu bagian perundang-undangan itu biasanya kan yang melakukan pengawasan, membuat undang-undang itu di legislatif atau di DPR kalau di Indonesia. Terus kalau eksekutif itu pemerintahnya. Kalau yudikatif itu bagian yang peradilannya gitu. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar semuanya ada di khalifah gitu ya, tidak ada lembaga tersendiri gitu. Beda dengan masa setelahnya. Nah, hukum juga dilaksanakan oleh khalifah. Jadi semua kebijaksanaan, semua peradilan, semua hukum, semua undang-undang itu semua terpusat di Khalifah Abu Bakar. Jadi meskipun demikian, biasanya keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Abu Bakar ini juga sebelumnya dimusyawarahkan bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian berlanjut pada masa Umar bin Khattab, ini lumayan lama, sekitar 10 tahun ya. Jadi tadi juga disebutkan oleh pemakalah, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini kan memang sangat keras ya, karakternya keras, galak gitu ya, dan sangat memusuhi agama Islam, banyak juga menyiksa kaum muslimin gitu. Nah ini sepintas kisah masuk Islamnya Umar ini saat dia berangkat untuk menemui Rasulullah, tadinya dia dengan penuh amarahnya dan bahkan bermaksud untuk membunuhnya, namun setelah itu akhirnya beliau menjadi orang yang sangat kokoh, sangat teguh, sangat berada di garda terdepan gitu ya dalam membela Islam. Nah, kebijakan Umar dalam pembaharuan ini diantaranya banyak administrasi pemerintahan yang diperbaharui, diperbaiki, diantaranya pembagian provinsi. Jadi tadinya tidak ada provinsi-provinsi. Nah, untuk memudahkan ya administrasi pemerintahan, maka dibentuklah 8 provinsi. Ada Provinsi Mekah, Provinsi Madinah, Provinsi Syria, Provinsi Jazirah, Provinsi Basrah, Provinsi Kufah, Provinsi Palestina, dan Provinsi Mesir. Jadi kalau kalian gambarannya sekarang nih ya, administrasi itu penting gitu ya. Kalau misalnya tidak dibagi, contoh nih kalau zaman sekarang misalnya kalian mau ngurus KTP, mau ngurus perizinan, mau ngurus izin usaha, kalau terlalu jauh ya lama gitu ya, prosesnya lama, jadi tidak cepat mendapatkan apa yang harusnya bisa diproses dengan cepat gitu. Misalnya kan sekarang
semua administrasi, mau untuk pendidikan, mau untuk kesehatan, itu kan perlu administrasi gitu ya. Kalau dia terlalu jauh, contoh nih, misalnya kalian tinggal di Bogor, tapi administrasinya misalnya pusatnya ada di ini, ibu kota negara, di IKN, di Kalimantan, kan jauh sekali kalian harus terbang ke sana gitu. Nah, ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh Umar gitu ya. Jadi saya menganalogikannya untuk memudahkan kita membayangkan gitu ya. Jadi dengan adanya pembagian wilayah administrasi ini memudahkan pengaturan pemerintahan ya, politik, kesejahteraan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di masa Umar juga didirikan beberapa departemen ya, ini juga sama departemen ini untuk membantu khalifah. Kalau sekarang kan misalnya departemen-departemen kementerian ya namanya kalau di Indonesia, itu dipimpin oleh seorang menteri yang membantu, misalnya di bidang kesehatan ada menteri kesehatan, di bidang keuangan ada menteri keuangan, jadi sifatnya untuk membantu. Begitu juga di masa Khalifah Umar bin Khattab ini, jadi ada departemen-departemen. Nah, kemudian pembayaran gaji dan pajak tanah ini mulai diatur, mulai ditertibkan, sudah ada klasifikasi ya, kalau di PNS kalau sekarang nih ada golongan, misalnya golongan 3 gajinya rate-nya berapa, golongan 4 rate-nya berapa. Jadi ada pengaturan gitu. Jadi ada standar gaji gitu ya. Kemudian lembaga pengadilan ini didirikan untuk memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Jadi sudah ada lembaga ya tadi masa Abu Bakar dia semua terpusat di Abu Bakar. Kalau yudikatif ini masalah peradilannya, eksekutif ini pemerintahannya, jadi sudah terpisah gitu. Jadi lebih profesional. Kemudian untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mulai ada jawatan kepolisian ya. Jadi untuk mengatur keamanan, karena kalau masyarakat ini tidak dibuat aturan, kemudian tidak dikasih petugasnya, maka akan terjadi masalah-masalah keamanan. Nah, untuk menciptakan suasana yang aman, suasana yang kondusif adalah jawatan kepolisian. Kemudian ada jawatan pekerjaan umum. Mungkin kalau sekarang istilahnya PU gitu ya. Jadi kalau mau bangunan-bangunan, membangun jalan, membangun fasilitas umum, nah ini dikerjakan oleh jawatan pekerjaan umum pada masa Umar. Kemudian mendirikan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini kalau sekarang seperti BI ya. Jadi dia menempa mata uang, mengatur peredaran uang di masyarakat gitu ya, jangan terlalu banyak juga gitu ya untuk menjaga kestabilan ekonomi. Lalu mulai diciptakan tahun Hijriah, ini pada masa Umar. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini cukup lama ya, dia 12 tahun. Kebijakannya sebetulnya banyak ya, meskipun tadi dikatakan bahwa banyak terjadi KKN pada masa Utsman, ya memang betul gitu ya. Tapi sebenarnya KKN itu perlu kita lihat dulu. Kalau menempatkan orang-orang tidak berdasarkan kualitas dan kapasitasnya, ya memang itu dipertanyakan. Tapi kalau menempatkan seseorang dia sesuai kapasitasnya, sesuai kualitasnya, ya dia mampu gitu. Ya itu saya pikir sih tidak masalah ya. Jangan karena misalnya dia mentang-mentang anak orang pejabat, kemudian dia tidak boleh juga menempati posisi-posisi strategis gitu ya. Sebaiknya sih memang kalau dianalogikan ke masa sekarang ya semacam lelang jabatan aja gitu, dites gitu ya melalui satu lelang jabatan ya, atau fit and proper test kalau sekarang ini. Kalau memang mampu ya kenapa tidak gitu, tapi kalau tidak mampu ya kita serahkan kepada ahlinya gitu. Itu sepintas saja ya tentang KKN. Nah, Utsman bin Affan ini dia 12 tahun, banyak kebijakan juga ya. Di antaranya kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh khalifah dan sudah dibantu oleh sekretaris negara. Kemudian di kekuasaan legislatif ini dipegang oleh Majelis Syura namanya. Kemudian untuk operasional administrasi pemerintahan di daerah, Utsman mempercayakannya kepada gubernur, melanjutkan khalifah sebelumnya sudah ada gubernur-gubernur kan tadi ya. Nah ini dilanjutkan. Kemudian mewujudkan kemaslahatan publik dengan melakukan pembangunan wilayah taklukan. Kemudian membudayakan musyawarah di lingkungan pemerintahan.
lalu menyusun mushaf Al-Quran, membangun jalan, bendungan, jembatan, masjid, bahkan juga ada perluasan Masjid Nabi di Madinah. Kemudian perkembangan peradaban Islam yang dicapai pada masa Utsman bin Affan, ini beliau membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian ada cara menyeragamkan bacaan Al-Quran ini dengan menyusun ayat-ayatnya dalam satu mushaf. Kalau tadi kan memang pada masa Rasulullah itu kan ketika wahyu turun itu kan tidak di belum di satu mushaf gitu ya, jadi masih tersebar, masih dihafal oleh sahabat-sahabat, itu masih dihafal. Tapi lama kelamaan ketika banyak peperangan, sahabat-sahabat ini kan banyak yang wafat di medan perang. Kemudian karena dikhawatirkan kalau sahabat banyak meninggal nanti hafalan yang bersama sahabat itu ikut hilang, makanya mulai dituliskan ya. Nah, setelah Rasulullah tidak ada, hadis-hadis Nabi juga mulai dituliskan. Nah, ini akhirnya pada masa Utsman ini baru disusun dalam satu mushaf dan diseragamkan cara baca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena waktu terjadinya ekspansi wilayah, kan wilayahnya sudah cukup luas gitu ya, ke negara-negara yang bukan hanya negara Arab gitu ya. Jadi lafalnya itu tentu berbeda ya, pelafalan orang Indonesia dengan misalnya orang Cina itu kan pelafalannya beda, jadi perlu diseragamkan, mulai di ada tanda baca gitu ya, karena tidak semua orang bisa membaca Al-Quran. Kalau orang Arab murni memang itu bacaan dia sehari-hari, tapi kalau orang dari luar kan dia perlu gitu ya penyeragaman, bagaimana i'rabnya, bagaimana nahu sorobnya gitu, itu perlu diseragamkan. Jadi dibuatlah dalam satu mushaf gitu ya, dikumpulin. Nah, kemudian pada masa Utsman ini membangun fasilitas umum, menertibkan administrasi pemerintahan. Jadi sudah ada job description ya, tidak terjadi tumpang tindih antara satu departemen dengan departemen lainnya karena semua sudah diatur. Kemudian, nah ini pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau memerintah sesungguhnya agak lama juga ya dibanding tadi Abu Bakar kan 2 tahun, kalau Ali ini 5 tahun. Ada 2 kebijakan yang menonjol, kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah beliau memecat semua gubernur yang diangkat oleh khalifah karena mengindikasikan korupsi dan semuanya berasal dari keluarga Bani Umayyah. Jadi sebetulnya tidak hanya pada masa Ali bin Abi Thalib saja ya. Nah, kalau kalian lihat di suasana politik ya dimanapun, di negara manapun yang terdekat di Indonesia gitu ya, siapa yang menang dia mendapatkan segalanya, the winner get everything gitu ya. Jadi ya contoh misalnya kalau kenapa misalnya partai-partai berlomba-lomba untuk memenangkan capresnya, karena kalau dia menang dia berhak mengatur negara, menteri-menteri dia yang menentukan. Kalau orang yang tidak sevisi dengan dia ya dipecat gitu ya, digantikan dengan orang yang sevisi dengan dia, digantikan dengan orang-orang yang koalisi dengan dia. Semuanya ya namanya politik ya seperti itu gitu ya. Nah, inilah salah satu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib gitu ya. Kemudian menarik kembali tanah-tanah yang telah dibagikan. Jadi pada masa Utsman ini ada beberapa reward misalnya berhasil melakukan ekspansi wilayah gitu ya, sebagai hadiah dikasih tanah-tanah gitu. Nah, ada juga sih memang yang tanah-tanah yang dikasih ke keluarganya. Tapi Anda bayangkan misalnya ya hadiah sudah diberi tanah kemudian ditarik lagi gitu. Yaitu akhirnya nanti akan menjadi konflik baru gitu. Kemudian melakukan pengawasan ketat kepada para pejabat negara, menertibkan arsip negara untuk mengamankan dokumen khalifah, kemudian membentuk kantor bendaharawan dan pasukan pengawal, kemudian mengorganisasi polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Jadi ini yang dilakukan. Nah, kebijakan luar negeri meneruskan kebijakan perluasan wilayah para pendahulunya, mendirikan pemukiman militer di perbatasan Suriah, kemudian membangun benteng-benteng yang kuat di perbatasan Persia. Nah, ini perkembangan peradaban Islamnya ya beliau banyak membangun benteng ya, benteng pertahanan, pemukiman militer di perbatasan wilayah kekuasaan Islam. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan
beliau ini merupakan salah seorang penggagas ilmu nahwu yang kemudian disempurnakan oleh Abu Aswad ad-Du'ali. Lalu kalau kita lihat ekspansi Islam dan gerakan politik keagamaan, nah pada masa Khulafaur Rasyidin itu wilayah kekuasaan Islam ini sudah sangat luas ya dibanding pada masa Nabi Muhammad ya. Nah karena ekspansi yang dilakukan ini sangat jauh gitu ya. Tidak sampai setengah abad. Ini kalau pada masa lalu ini merupakan satu hal prestasi yang sangat membanggakan gitu ya, mengingat perlengkapan kemiliteran pada masa lalu kan tidak secanggih masa sekarang gitu ya. Nah ini rangkumannya. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq wilayahnya itu dia di Jazirah Arab, di Syam, Persia, Romawi. Kemudian pada masa Umar bin Khattab ini nambah lagi ya, Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Persia, Mesir. Nah, kemudian Umar juga membuat satu kemajuan di bidang pertahanan, politik, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian pada masa Utsman, ini nambah lagi, wilayah Islam tambah luas lagi. Jadi sampai ke Armenia, Tunisia, Rhodes, Transoxania, Azerbaijan, Armenia, Sabur, Afrika Selatan, Spain ini Spanyol ya, Undulus, Siprus, Persia, dan Tabristan. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib ini sayangnya tidak banyak ya diketahui ekspansi wilayahnya itu nambah kemana saja, jadi paling tidak mempertahankan yang sudah ada saja dulu gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena pada masa Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali pemberontakan, kekacauan gitu ya, yang disebabkan oleh fitnah kubro akibat pembunuhan Utsman bin Affan. Tadi saya paparkan di slide sebelumnya itu kan pada masa Ali bin Abi Thalib itu kan dia banyak mengambil kebijakan yang misalnya yang orang-orangnya Utsman itu dipecat-pecat, tanah-tanah yang sudah dibagikan itu diambil lagi gitu kan. Nah, itu kan di antara hal-hal tersebut pasti menimbulkan ketidaksukaan ya. Di samping pada masa itu juga terkait pembunuhan Utsman bin Affan ini menjadi satu polemik tersendiri gitu ya. Jadi banyak masalah yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau banyak masalah di dalam negeri, maka konsentrasi Khalifah ini dia hanya fokus bagaimana menanggulangi permasalahan tersebut gitu ya. Jadi dia tidak sempat memikirkan bagaimana melakukan ekspansi keluar wilayah Islam. Kemudian nah, faktor-faktor yang menyebabkan ekspansi ini sangat cepat ya. Tadi di masa 3 Khalifah itu kan sangat luas ya. Nah, Islam ini dia agama yang universal ya, agama rahmatan lil alamin. Jadi dia selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, Islam juga agama yang mementingkan bagaimana soal kemasyarakatan, pembentukan masyarakat. Nah, kemudian di dalam keyakinan umat Islam, terutama para sahabat Nabi, beliau ini merasa berkewajiban untuk berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Itulah yang melatar belakangi kenapa giat sekali melakukan ekspansi. Karena misinya itu adalah misi dakwah. Yang paling utama adalah misi dakwah, bukan misi untuk menguasai wilayah. Jadi kalau dakwah itu disampaikan ke negeri-negeri yang jauh, gitu kan, Islam semakin tersebar luas. Bayangkan kalau dahulu tidak ada ekspansi wilayah, mungkin sampai sekarang Islam juga tidak masuk ke Indonesia, gitu ya. Jadi di samping memang pada masa tersebut sebelum Islam datang juga orang Arab itu kan suka berperang ya, gitu. Jadi semangat dakwah dan kegemaran berperang ini ya memang udah ininya gitu loh, udah kesukaannya perang gitu. Jadi kayak main game aja mungkin ya zaman dulu itu ya. Kalau berperang senang sekali gitu, apalagi kalau menang ya dia dapat rewardnya gitu ya, dapat wilayah baru, dapat perluasan dakwah gitu. Kemudian di samping Bizantium dan Persia, ini kekuatan yang dulu menguasai Timur Tengah, ini mulai memasuki masa kemunduran gitu ya, sehingga lebih memudahkan Islam untuk masuk keluar. Nah, kemudian ada pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium, sehingga hilangnya kemerdekaan keagamaan bagi rakyat, ya.
waktu itu Bizantium memaksakan aliran yang dianutnya, kemudian pajaknya tinggi, ya. Nah, sehingga ketika Islam datang menawarkan kebaikan-kebaikan gitu ya, menawarkan kesetaraan, ya mereka dengan senang hati masuk Islam. Kemudian Islam datang ke daerah yang dimasukinya dengan sikap yang toleran, simpatik gitu ya. Bahkan tidak memaksa serta-merta mereka harus masuk agama Islam gitu, tetapi by proses. Kemudian bangsa Sami di Syria dan Palestina, serta bangsa Hami di Mesir, ini memandang bahwa bangsa Arab ini lebih dekat kepada mereka dibanding bangsa Eropa, Bizantium yang saat itu memerintah mereka. Kemudian Mesir, Syria, dan Irak ini merupakan daerah-daerah yang kaya, yang bisa membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke negara yang lebih jauh. Nah, pemisahan pemimpin agama dan negara sedikit lagi ya, karena waktu kita sudah habis ya. Nah, Nabi Muhammad ini memang tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan ya sebagai pemimpin, sehingga persoalan ini diserahkan kepada kaum muslimin untuk memilih siapa penggantinya. Makanya setelah itu ada Khulafaur Rasyidin ini yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian gerakan politik keagamaan Khulafaur Rasyidin ini dia punya tujuan dan karakter tersendiri. Misalnya kalau Abu Bakar ini fokus memperkuat fondasi Islam. Kalau Umar ini membangun peradaban Islam baru. Kalau Utsman dia memperkuat peradaban Islam ya dengan beberapa kebijakan baru, terutama dalam bidang tatanan negara. Kalau Ali ini dia fokus membenahi konflik internal umat Islam. Ya, itu ya yang bisa saya tambahkan terkait tema kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami semua.